Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Oktaviani dengan NPM 2359201077. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau menganalisis sebuah database yang sudah saya cari, yaitu bertemakan dengan Banking Dataset EDA and Binary Classification. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini ada sebuah tentang database. Nah, telah terjadi penurunan pendapatan pada sebuah bank di Portugal dan mereka ingin mengetahui tindakan apa yang harus diambil. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan bahwa penyebab utama adalah peran nasabah tidak cukup banyak berinvestasi pada deposit jangka panjang. Oleh karena itu, pihak bank ingin mengidentifikasi nasabah yang ada saat ini memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk berlangganan deposit jangka panjang, sehingga mereka dapat memfokuskan upaya pemasaran pada nasabah tersebut. Baik, di slide pertama sini ada sebuah codingan. Di sini ada import library yang diperlukan. Di sini ada import pandas ASPD. Ini tuh untuk manipulasi dan analisis data. Itu untuk membaca, mengelola dataset dan seterusnya. Lalu di sini ada import NumPy SNP. Ini tuh untuk perhitungan numerik, operasi array dan fungsi matematis. Lalu di sini ada import matplotlib pyplot ASPLT. Ini tuh untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik. Lalu di sini berikutnya ada import seaboard SSM. Ini tuh untuk membuat visualisasi data yang lebih informatif dan menarik. Lalu di sini ada matplotlib inline. Ini tuh untuk mengaktifkan mode line agar grafik ditampilkan langsung di Jupyter Notebook. Lalu di sini ada import warnings. Ini tuh untuk mengabaikan pesan peringatan agar output lebih bersih. Lalu berikutnya ada warning filter warnings dalam kurung ignore. Ini tuh untuk membunyikan warning yang muncul agar tidak mengganggu. Lalu berikutnya di sini ada sebuah codingan lagi, yaitu import library yang digunakan untuk pemodelan data. Di sini ada from clearance preprocessing import label encoder. Ini tuh untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Lalu ada from clearance model selection import train test split. Ini tuh untuk membagi dataset menjadi data latin dan data uji. Lalu di sini ada from Ibler combine import somtet tomek. Ini untuk menangani ketidakseimbangan kelas dengan kombinasi somte plus tomek links. Lalu berikutnya ada from clearance linear mode import logistic regression. Ini untuk model regresi logistik untuk klarifikasi. Lalu berikutnya ada from clearance import tree. Ini tuh import modul pohon keputusan datar. Baiklah, langsung saja kita bahas yang ketiga. Nah, di sini ada sebuah codingan yang berisi data sama dengan pd.grad csv input banking dataset classification new trend csv. Nah, ini tuh untuk membuat dataset dari file CSV ke dalam data frame pandas. Berikutnya di sini ada print dalam kurungnya
shape of the dataset. Nah, ini tuh untuk mengecek ukuran dataset itu jumlah baris dan kolom. Lalu di sini ada data head. Ini untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk melihat sebuah isi. Nah, baik, di sini ada hasil dari codingannya, sort of the data. Artinya itu dataset mempunyai 32.950 baris dan 16 kolom. Baik, di sini ada tampilan 5 baris pertama. Nah, di sini tuh ada ini tuh adalah umur nasabah, job ini adalah pekerjaan nasabah, contohnya blue collar entrepreneur, terus tuh retirement, admin, retirement lagi. Lalu di sini ada marital. Marital ini adalah status perkawinan. Married, divorced. Nah, lalu berikutnya di sini ada education. Education ini adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya di sini ada basic 9Y, university degree, basic 4Y, university degree, dan berikutnya juga. Di sini ada default. Default ini apakah nasabah punya kredit macet atau default yes atau no, atau unknown. Nah, di sini ada no dan unknown ya. Lalu di sini ada housing. Housing ini apakah nasabah punya kredit perumahan? Di sini no, ada yes cuma satu dan bawahnya no. Lalu di sini ada loan. Loan ini apakah nasabah punya pinjaman pribadi? Di sini ada no. Lalu di sini ada kontak. Kontak ini cara kontak terakhir. Di sini ada keluar, telepon, keluar dan telepon, dan seterusnya. Lalu di sini ada month. Month ini adalah bulan saat kontrak terakhir dilakukan. Di sini ada November, Juli, Mei, Juni. Lalu di sini ada day of week. Ini tuh hari saat kontak dilakukan. Itu ada wait, month, tuh. Di sini ada duration. Duration itu seberapa lama durasi kontak. Di sini dalam detiknya. Di sini ada 227, 202, 1148, 120, 368. Dan di sini juga ada campaign. Di sini itu jumlah kontak yang dilakukan selama kampanye marketing ini. Ada 4, 2, 1 dan seterusnya. Lalu di sini ada pedais. Ini tuh jumlah hari sejak nasabah terakhir dihubungi pada kampanye sebelumnya. Di sini 99 berarti tidak pernah dihubungi. Lalu di sini ada previous. Ini tuh jumlah kontak yang dilakukan sebelum kampanye ini. Lalu ada 0, 1, 0 dan seterusnya. Nah, di sini ada Podcom. Ini tuh hasil dari kampanye pemasaran sebelumnya. Di sini ada sukses, failure, ada non-existent dan seterusnya, sama aja. Lalu di sini ada Y. Y ini adalah target atau label. Apakah nasabah berlangganan deposit jangka panjang? Kalau ya dia yes, kalau tidak dia no. Oke, langsung saja kita lihat. Di sini ada baris ke 0 ini. Di sini nasabahnya berumur 49 tahun, pekerjaannya blue collar, dia menikah, dan pendidikannya itu basic 9Y, dan kontaknya via color. Lalu di bulan November lama panggilannya 227 detik, tidak pernah dihubungi sebelumnya.
99. Hasil kampanye sebelumnya tidak ada hasil akhir, tidak berlangganan deposit, berarti Y sama dengan berarti 0. Dan begitupun seterusnya kalau misalnya dan kalau misalnya dia yang ini baris kedua, umurnya 78 tahun, pekerjaannya retired dan dia sudah menikah, berpendidikan di basic 4Y, kontaknya via keluar di bulan Juli, lama panggilannya 1148 detik, tidak ada kontak sebelumnya, dan hasil akhir berlangganan deposit, yaitu kalau misalnya deposit berarti yes, Y-nya itu yes. Jadi dataset ini berisi sebuah data kampanye pemasaran Bank Portugal. Tujuannya ini untuk memprediksi siapa yang kemungkinan besar akan berlangganan deposit jangka panjang. Baik, berikutnya di sini ada sebuah codingan lagi, yaitu data database. Ini tuh untuk mengecek tipe data dari setiap kolom dalam database. Di sini ada hasil codingannya, yaitu AGA. Ini tuh adalah AGA INT64. Ini angka bulat umur sebuah nasabah. Terus tuh di sini ada job, objek. Ini tuh ada teks atau kategori jenis pekerjaan. Lalu di sini ada marital. Ini adalah objek, teks status pernikahan. Lalu di sini ada education, objek. Ini tuh adalah teks tingkat pendidikan. Lalu di sini ada default ini objek, default ini teks status kredit macet yes, no, atau unknown. Lalu di sini ada housing teks status kredit rumah. Lalu di sini ada loan, objek, itu teks status pinjaman pribadi. Lalu ada kontak, objek, teks jenis kontak, keluar atau telepon. Lalu di sini ada month, objek, teks bulan terakhir, kontak. Lalu ada day of week, objek, teks hari kontak. Lalu ada duration INT64, ini angka, lama panggilan dalam detik. Lalu ada campaign INT64, angka jumlah kontak selama kampanye. Lalu ada PDS INT64, angka jumlah kontak sebelumnya. Lalu di sini ada previous INT64, ini angka jumlah kontak sebelumnya. Lalu di sini ada Podcom, objek, tag hasil kampanye sebelumnya. Dan lalu di sini ada sebuah nilai Y, itu objek juga. Di sini tuh ada teks target yes atau no. Lalu di sini memeriksa data yang hilang. Salah satu langkah utama dalam pemrosesan data adalah menangani data yang hilang. Data yang hilang berarti tidak ada observasi dalam kolom yang dapat disebabkan oleh proses pengadaan data, kurangnya informasi, hasil tidak lengkap, dan lain-lain. Memasukkan data yang hilang ke mode pembelajaran mesin Anda dapat menyebabkan prediksi atau klasifikasi yang salah. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi nilai yang hilang dan menanganinya. Sebuah codingan, yaitu codingannya data is null sum. Ini tuh untuk mengecek jumlah nilai yang hilang di setiap kolom dataset. Hasilnya tuh akan menampilkan jumlah data kosong seperti NaN per kolomnya. Sini ada umur 0, job 0, marital 0, education 0, default 0, housing 0, loan 0, contact 0, month 0, day of week 0, duration 0, campaign 0,
PDS 0, previous 0, podcast 0, Y 0, dan di type INT 4. Lalu berikutnya di sini kita akan memeriksa ketidakseimbangan kelas. Di sini ada sebuah codingan data dalam kurung Y false count. Itu untuk menghitung jumlah masing-masing kelas pada target Y. Kolom Y berisi label apakah nasabah berlangganan deposit jangka panjang, yes atau no. Outputnya itu akan menunjukkan berapa banyak sih nasabah dengan target yes dan berapa banyak juga nasabah dengan target no. Baik, langsung saja di sini hasilnya. Nah, di sini ada sebuah no, yes. Nah, di sini berarti nasabah dengan target no, di sini ada 29.238. Lalu nasabah dengan target yes, di sini ada 33.700. Baik, di sini kita akan memeriksa ketidakseimbangan kelas. Nah, di sini ada sebuah codingan yaitu data di dalam ini Y false count. Ini tuh untuk menghasilkan jumlah masing-masing kelas pada kolom target Y. Kolom Y itu berisi label apakah nasabah berlangganan deposit jangka panjang, kalau yes atau no, dan outputnya itu akan menampilkan beberapa banyak nasabah dengan target yes dan berapa banyak sih juga nasabah dengan target no. Di sini udah ada hasilnya, hasil dari codingannya. No-nya di sini ada 29.238 nasabah dengan target no. Dan berikutnya yes, di sini 3.712 nasabah dengan target yes. Oke, baik, di sini ada codingan lagi. SNS titik count plot buka kurung data kurung lagi Y dan kurung. Di sini itu untuk membuat visualisasi distribusi kelas target Y menggunakan count plot dari Seaborn. Grafik ini akan menampilkan jumlah data untuk masing-masing kelas yes dan no. Lalu di sini ada PLT title target variable. Ini tuh untuk memberikan judul pada grafik agar lebih informatif. Baik, di sini sudah ada hasilnya. Di sini sudah ada grafik count plot menunjukkan distribusi kelas target Y. Di sini ada batang no jauh lebih tinggi ya, sekitaran 29.000 nasabah. Artinya mayoritas nasabah tidak berlangganan deposit jangka panjang. Lalu berikutnya di sini ada batang Y. Batang Y ini jauh lebih rendah dari batang no, sekitaran 3,7.000 nasabah. Hanya sebagian kecil yang berlangganan deposit jangka panjang. Kesimpulan dari gambar ini tuh data target sangat tidak seimbang. Baik, di sini kita akan analisis data eksplorasi, analisis univariat variabel kategoris. Nah, di sini ada sebuah codingan chat underscore var sama dengan data titik slash underscore type include object kolom. Ini tuh untuk memilih semua kolom yang bertipe data objek atau kategori lalu menyimpan ke dalam variabel catvar. Di sini ada print catvar. Ini tuh untuk menampilkan daftar nama kelompok kategori. Lalu di sini ada plot style use ggplot. Ini tuh untuk menggunakan gaya visual ggplot. Lalu berikutnya di sini ada for column in catvar. Ini tuh melakukan perulangan atau looping untuk setiap kolom yang termasuk dalam variabel catvar. Nah, lalu berikutnya di sini ada PLT figure. Fix size-nya 20,4. Ini tuh untuk figur, ukuran figurnya. Lalu di sini ada PLT
subplot 121. Ini tuh untuk posisi subplotnya itu 121. Di sini ada data kolom value counts plot kin bar. Ini untuk menghitung frekuensi dan membuat grafik batang. Lalu di sini ada PLT X label kolom. Ini untuk memberi label sumbu X sesuai nama kolomnya. Lalu berikutnya di sini ada PLT Y label number of customer. Ini untuk memberi label sumber Y. Lalu berikutnya ada PLT title column. Ini untuk jumlah grafik sesuai nama kolomnya. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Di sini job. Grafik ini tuh menunjukkan pekerjaan nasabah paling banyak bekerja di bidang admin. Nah, admin paling banyak 8.000 dan blue color, lalu technician. Nah, sedikit sekali yang bekerja sebagai student, terus tuh housemate dan kategori unknown. Lalu di sini ada sebuah grafik marital. Nah, di sini ini tuh distribusi status pernikahan nasabah. Mayoritas adalah married, kemudian single, sedangkan divorced ini tuh jumlahnya jauh lebih sedikit, kategorinya unknown, hampir tidak ada. Lalu berikutnya di sini grafik education. Mayoritas nasabah berpendidikan di university degree, lalu high school. Ada juga yang luasnya basic 9Y dan basic 4Y. Professional course meskipun lebih sedikit. Kategori literatur ini hampir tidak ada. Lalu di sini ada grafik default. Grafik defaultnya itu untuk menunjukkan apakah nasabah memiliki riwayat gagal bayar pinjaman. Sebagai besar menjawab no, cukup banyak data yang unknown, dan sangat sedikit yang yes. Lalu di sini ada grafik housing. Grafik housing ini itu status pinjaman rumah. Sebagian besar memiliki pinjaman rumah yes, diikuti yang no, dan sedikit sekali yang unknown. Lalu di sini ada loan. Grafik ini tuh status pinjaman pribadi. Mayoritasnya tidak memiliki pinjaman pribadi. Itu no yang paling banyak di sini. Lalu yang memiliki yes itu sedikit, dan sangat lebih sedikit itu yang unknown. Lalu di sini ada kontak. Kontak ini adalah cara nasabah dihubungi. Mayoritasnya melalui keluar ini lebih banyak dibandingkan telepon setengahnya. Lalu di sini ada month. Month ini adalah bulan ketika dimana nasabah dihubungi paling banyak terjadi di sini. Yang paling banyak terjadi dihubungi di bulan Mei, hampir banyak banget. Lalu terjadi disusul juga di bulan Juli, Agustus, Juni. Nah, bulan Desember dan Maret dan September juga itu hampir tidak ada kontak. Lalu berikutnya ada day of week. Day of week ini hari dimana nasabah dihubungi. Distribusi cukup merata dan dari month year dengan Thursday sedikit lebih tinggi dibandingkan hari-hari lainnya. Lalu di sini ada Podcom. Podcom ini itu adalah
adalah hasil dari kampanye pemasaran sebelum mayoritas nasabah memiliki hasil non-eksisten atau tidak pernah dihubungi sebelumnya. Sedikit yang flirt dan paling sedikit yang sukses. Lalu di sini ada outcome G, target variabel, menunjukkan apakah nasabah akhirnya berlangganan produk bank. Sebagai besar menjawab no, hanya beberapa bagian kecil yang menjawab yes. Ini tuh menandakan data target tidak seimbang atau imbalance. Jadi setiap grafik itu menggambarkan distribusi kategori untuk masing-masing variabel. Oke, baik, selanjutnya. Baik, di sini ada observasi. Yang pertama, 3 profesi teratas yang dimiliki pelanggan kami adalah administrasi, pekerjaan kerah biru, dan teknisi. Yang kedua, sebagian besar pelanggan berstatus menikah. Dan yang ketiga, mayoritas pelanggan tidak memiliki kredit bermasalah. Yang keempat, banyak pelanggan sebelumnya yang mengajukan pinjaman rumah, namun hanya sedikit yang mengajukan pinjaman pribadi. Lalu berikutnya ada ponsel tampaknya menjadi metode yang paling disukai untuk menghubungi pelanggan. Berikutnya ada banyak pelanggan yang telah dihubungi pada bulan Mei. Lalu yang terakhir, grafik untuk variabel target menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang cukup besar pada variabel target. Di sini nilai yang hilang pada beberapa kolom telah dipresentasikan sebagai unknown. Kata unknown ini digunakan untuk menunjukkan data yang hilang. Di sini baik ada sebuah codingan di sini for column in Canva. Ini tuh untuk mengganti nilai unknown pada semua kolom kategorikal dengan modus nilai yang paling sering muncul. Terus yang ada mode data kolom mode 0, ini tuh untuk mencari modus pada kolom tertentu. Lalu berikutnya ada data kolom replace unknown mode. Ini tuh untuk mengganti unknown dengan sebuah modus. Lalu di sini ada sebuah codingannya num var data select type include np number, untuk memilih semua kolom yang bertipe numerik atau int atau float dan menyimpannya ke dalam variabel navvar. Lalu di sini ada navvar head. Ini tuh untuk menampilkan 5 baris pertama dari kolom numerik untuk dicetak. Ini hasil dari sebuah codingannya. Ini tabel. Di sini ada sebuah kolom egg, duration, complying, price, previous. Ini tuh ini tuh usia nasabah dalam tahun. Ada 49, 37, 78, 36, 59. Ini duration, ini lama panggilan telepon dalam detik pada kampanye terakhir. Sini 227, 202, 1148, 120, 368. Sini ada campaign. Ini tuh jumlah berapa kali nasabah sudah dihubungi selama kampanye ini. 4, 2, 1, 2, 2. Di sini ada days. Ini tuh jumlah hari sejak nasabah terakhir dihubungi pada kampanye sebelumnya. Nilainya di sini 99, biasanya itu berarti nasabah belum pernah dihubungi sebelumnya. Lalu di sini ada previous. Ini tuh jumlah total kontak yang dilakukan dengan nasabah sebelumnya kampanye ini. Sini ada 01000. Lalu berikutnya di sini ada sebuah codingan lagi, PLT style use ggplot. Ini tuh untuk mengatur style plot agar tampilan lebih rapi dengan tema ggplot. Lalu berikutnya di sini ada melakukan perulangan untuk membuat histori pada kolom
numerik tertentu for column in AG duration campaign. Di sini ada PLT figur fixis 20,4. Ini tuh untuk membuat ukuran gambar lebih besar. Itu 20 kali 4. Lalu berikutnya ada PLT subplot 121. Ini untuk membuat subplot meskipun hanya satu yang dipakai di sini. Lalu berikutnya di sini ada SMS displot data column kode true. Ini untuk membuat history dengan garis distribusi KDE. Lalu berikutnya di sini ada PLT title column. Ini untuk memberi judul sesuai nama kolom. Ini hasilnya. Hasil dari codingannya sebuah grafik. Di sini ada duration campaign cuman 3. Baik, di sini selanjutnya prediction dataset pada PDConcat test data prediction exercise 1. Ini tuh untuk menggabungkan dataset uji dengan kolom hasil prediksi secara horizontal. Lalu prediction dataset ini tuh data akhir yang berisi semua fitur asli plus kolom tambahan yang predikat. Lalu di sini ada job, marital, education, level, housing, loan, contact, mode, day of week, duration, campaign, outcome, predikat. Oke. Pada kolom awal itu udah saya sebutkan ada fitur-fitur asli dari dataset uji. Kolom terakhir ini predikat. Ini tuh berisi prediksi target oleh model. Lalu 0 itu diprediksi tidak berlangganan atau tidak setuju. Kalau 1 itu diprediksi berlangganan atau setuju. Total ada 8238 baris dikali 14 kolom. Artinya 8238 tuh data uji dengan 13 fitur, 1 hasil prediksi. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan analisis. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.